yaitu Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya pikir inilah momen yang selalu kita nanti-nantikan, ya, dan kita bersyukur kita dapat memasuki momen ini di hari Natal 25 Desember tahun 2023. Kalau kita bisa memasuki momen ini, itu oleh karena anugerah Tuhan. Ya. Tidak semua orang yang beruntung seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada yang sudah mendahului kita, yang sudah kembali kepada Sang Pemilik kehidupan, kembali kepada Tuhan Yesus sehingga tidak bisa bersama-sama merayakan Natal di hari ini. Ya. Kalau kita bisa di tahun ini, di hari ini tanggal 25 Desember tahun 2023 memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, inilah anugerah Tuhan untuk kita. Ya, jemaat Tuhan, saya ingin kita sama-sama belajar firman yang saya pilih dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 20, firman Tuhan yang tidak asing untuk jemaat sekalian. Saya rindu mengajak jemaat sekalian untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Ya, saya ingin mengajak kaum laki-laki atau kaum pria sama-sama dengan saya bacakan ayat yang genap. Kemudian kaum perempuan, kaum hawa membacakan ayat yang ganjil. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Mari kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Jikalau jemaat Tuhan sudah menemukannya, silakan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini Gembala-Gembala. Ayat 8 ayat genap. Mari kaum laki-laki bacakan dengan saya. 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kemudian aku mendengar di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, puji nama Tuhan. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau setia melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya memilih tema untuk kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini, makna kelahiran Juru Selamat. Ya. Bapak Ibu Saudara, bagi kita umat Kristen, kita pasti sepakat bahwa Juru Selamat kita adalah Yesus Kristus. Ya. Dialah firman yang menjadi manusia. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, Dia adalah putra Allah yang tunggal, yang diutus oleh Allah Bapa Surgawi untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa.
dosa. Bapak Ibu Saudara dan saya perlu memahami bahwa makna kelahiran Juru Selamat, yaitu kelahiran Tuhan Yesus, bukanlah sekedar seremonial saja, bukanlah untuk kita meriahkan dengan mengadakan tukar kado atau berbagi bingkisan Natal atau door prize segala macam untuk memeriahkan Natal itu. Tidak sampai di situ saja dan tidak hanya itu saja, tetapi kita perlu sama-sama pahami makna Natal itu sendiri yang Tuhan inginkan untuk kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin supaya kita tidak memandang Natal sebagai seremonial untuk acara yang hanyalah kita rayakan setiap tanggal 25 Desember saja setiap tahun. Tetapi kita perlu memahami bahwa Natal adalah hari di mana kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, dan kita perlu menghayati itu setiap waktu dan setiap hari dalam kehidupan kita. Ya, jadi tidak hanya tanggal 5 Desember saja, tapi kita perlu maknai dan hayati itu setiap hari dalam hidup kita. Karena Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu, sebagai penggenapan Dialah Mesias atau Juru Selamat yang ditetapkan oleh Allah Bapa Surgawi untuk menjadi Tuhan kita, untuk menjadi penyelamat kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau bagikan beberapa poin untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimanakah kita dapat memaknai kelahiran Juru Selamat yang sesungguhnya, sehingga makna Natal itu bukan untuk seremonial saja. Saya bagikan menjadi 4 poin, silakan. Mana poin yang pertama? Tuhan mau memberitakan kelahiran Juru Selamat kepada kaum yang rendah di mata manusia. Itu saya simpulkan dari ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Ya, itu sangat jelas dari kebenaran firman Tuhan tadi, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita diberitahukan bahwa saksi yang pertama yang Tuhan izinkan, yang Tuhan perkenankan untuk menerima kabar kelahiran Tuhan Yesus, ternyata bukanlah raja, bukanlah pejabat, bukanlah orang yang kaya raya, tetapi ternyata kabar kelahiran Yesus Kristus itu disampaikan Tuhan lewat malaikatnya kepada orang atau kaum yang rendah di mata Tuhan pada masa itu, yaitu kaum gembala-gembala. Ya. Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu bagi orang-orang kekaisaran Romawi, kaum gembala itu adalah kaum yang rendah di mata manusia, kaum yang hina di mata manusia. Tetapi siapa yang sangka, ternyata orang yang rendah di mata Tuhan, itulah orang yang pertama Tuhan izinkan untuk menerima berita kelahiran Yesus. Bapak Ibu Saudara, inilah cara pandang Tuhan yang bertolak belakang dengan cara pandang orang dunia. Kalau orang dunia itu kan sangat menghormati orang yang punya harta yang melimpah atau punya jabatan yang hebat. Ya, itu cara pandang orang dunia. Tetapi cara pandang Tuhan ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan, Dia mau menyampaikan berita kelahiran Juru Selamat, penyelamat kita itu kepada orang yang hina di mata manusia, yaitu gembala-gembala. Ya, seperti yang kita lihat tadi dari ayat firman Tuhan di dalam ayat 8 sampai ayat 14. Tuhan tidak mencari orang yang kaya raya atau yang punya jabatan hebat untuk berkenan di hadapannya. Semua manusia itu derajatnya sama, Bapak Ibu, di hadapan Tuhan. Tuhan tidak memandang status sosial manusia yang ada di bumi ini. Mau apapun kedudukannya, mau apapun status sosialnya, ternyata Tuhan mendahulukan orang yang hina di mata manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah kasih Tuhan yang sangat sempurna. Inilah cara pandang Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa kita pahami dengan akal logika kita.
Tidak sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara. Tidak sampai di ayat 8 sampai ayat 14. Silakan Marta poin yang kedua. Mau pergi menjumpai sang juru selamat, ayat 15 sampai 16. Ini adalah tindakan iman dari gembala-gembala sesudah mereka menerima kabar sukacita tentang kelahiran Yesus dari malaikat-malaikat surgawi. Ya. Kita melihat bahwa gembala-gembala meresponi pesan kelahiran Yesus yang telah disampaikan oleh malaikat bahwa Yesus Kristus Tuhan lahir di kota Daud, tepatnya di Bethlehem, Yudea. Di sanalah engkau akan menjumpai, di sanalah kalian menjumpai Dia. Ya. Gembala-gembala meresponi pesan malaikat itu. Mereka mau pergi menjumpai sang juru selamat. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau bagi kita yang ada di zaman sekarang ini sebagai umat Tuhan, marilah kita mau pergi menjumpai juru selamat dengan cara datang beribadah. Ya. Tidak cukup cuma datang ibadah pada hari Natal saja di tanggal 25 Desember. Tidak cukup datang menjumpai Tuhan pada saat ibadah Paskah. Tetapi kita lihat kata firman Tuhan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat umat Kristen itu kita pahami dan kita ketahui bersama-sama itu adalah hari Minggu. Itulah kesempatan kita datang menjumpai Tuhan atau menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan, di gedung gereja itu. Ya. Tuhan mau agar kita pergi menjumpai Dia, atau Tuhan menghendaki agar di mana ada kesempatan dan waktu untuk kita bisa menjumpai Dia, marilah kita tidak keraskan hati kita, tetapi kita mau meringankan langkah kaki kita, datang pergi beribadah kepada Dia. Itulah arti sederhana bagi kita umat Kristen di zaman sekarang ini, agar kita bisa menjumpai juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus kita. Bapak Ibu Saudara, tidak sampai di poin yang kedua, lanjut ke poin yang ketiga. Ini menjadi pesan buat kita. Tadi kita diajarkan di poin yang kedua mau pergi menjumpai sang juru selamat. Sekarang mau bersaksi, memberitakan kesukaan besar tentang kelahiran juru selamat. Itu saya simpulkan dari ayat 17 sampai ayat 18. Hal ini Bapak Ibu Saudara telah dilakukan oleh gembala-gembala ketika mereka berhasil menjumpai Yesus yang terbaring di palungan, di kandang domba, di kandang yang saya pikir tidak selayaknya juru selamat kita lahir di situ. Tapi Dia tidak mencari tempat yang mewah, tempat yang seperti hotel bintang 5 untuk Dia lahir ke dunia, untuk menjadi juru selamat kita, Bapak Ibu. Itulah kerendahan sang juru selamat. Dia mau lahir di kandang yang hina, dan di sanalah gembala-gembala menjumpai juru selamat kita itu terbaring di palungan. Bapak Ibu, kalau kita menemukan begitu mirisnya, tidak sepantasnya, tidak selayaknya juru selamat kita lahir di situ, tapi Dia rendah hati, Bapak Ibu. Dia mau lahir di tempat yang hina, di tempat yang begitu rendah di mata manusia. Dan di tempat itulah gembala-gembala bersaksi, memberitahukan pesan malaikat yang mereka dengar bahwa Yesus Kristus juru selamat lahir di kota Bethlehem, tempatnya di kandang domba itu. Bapak Ibu Saudara, kelahiran Yesus Kristus ini tidak cukup untuk kita simpan bagi diri kita sendiri, tidak cukup Bapak Ibu. Tetapi kita perlu untuk bersaksi, memberitakan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya. Kepada orang-orang yang belum mendengar peristiwa kelahiran juru selamat itu. Mari kita juga mau bersaksi, beritakan peristiwa itu, peristiwa juru selamat Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan kita simpan dari kita sendiri, tapi kita perlu beritakan itu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan.
sama seperti yang sudah dilakukan oleh gembala-gembala yang telah menceritakannya itu. Dan tidak sampai di poin yang ketiga, poin yang terakhir, silakan Marta. Mau memuji dan memuliakan Tuhan karena peristiwa kelahiran juru selamat. Saya simpulkan itu dari ayat yang ke-20. Itulah yang dilakukan oleh gembala-gembala setelah mereka kembali ke padang untuk menjaga domba-dombanya setelah selesai mengunjungi bayi Yesus yang ada di kandang domba tadi. Mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, memuji dan memuliakan Tuhan tidak sampai kepada gembala-gembala saja, tapi ini juga menjadi bagian kita sebagai umat Tuhan Yesus. Bahwa kita juga perlu, Bapak Ibu Saudara dan saya perlu untuk kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Tema Natal PGI yang ditetapkan bersama KWI tahun ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ya, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu memuliakan Tuhan, dan mari kita selalu membawa damai dimanapun kita berada. Kita bisa mulai itu dalam keluarga kita, dan selanjutnya kita juga bisa membawa damai di dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan komunitas gereja tempat ini, dan dimanapun kita berada. Marilah kita menjadi terang yang memuliakan Tuhan. Ketika kita mau memilih untuk melakukan perbuatan baik yang sesuai kebenaran firman Tuhan, maka itu sama artinya kita memuliakan Tuhan. Saya pernah mengatakan kepada jemaat di ibadah-ibadah minggu-minggu yang lalu, bahwa ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita peduli kepada orang-orang yang menderita, ketika kita berbuat baik kepada setiap orang tanpa pilih kasih, ketika kita mau aktif melayani Tuhan dalam persekutuan di gereja kita, itulah penyembahan kita kepada Tuhan, itulah pelayanan kita kepada Tuhan, dan itulah cara kita memuliakan Tuhan. Itulah juga cara kita memuji Tuhan. Jadi memuji dan memuliakan Tuhan tidak hanya ketika kita mengangkat tangan, menyanyi dalam ibadah, tetapi memuji dan memuliakan Tuhan itu juga bisa diwujud nyatakan dengan perbuatan baik. Ketika kita keluar dari gereja ini, kita berbuat baik, melakukan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang tanpa pilih kasih. Itu juga adalah penyembahan kepada Tuhan. Itu juga adalah cara kita memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah cara kita bersaksi, menunjukkan kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan Yesus, yang menjadi terang, yang menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah poin yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang makna kelahiran juru selamat kita. Marilah kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini tidak hanya kita dengar saja pada kesempatan ibadah Natal yang kita lakukan sekarang ini, tetapi kita perlu untuk lakukan setiap hari dalam hidup kita sampai akhir hidup kita. Karena dengan demikianlah kita memuji dan memuliakan Tuhan serta melayani Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman yang dapat saya bagikan kepada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk makna kelahiran juru selamat yang boleh kami temukan dari kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan.